Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan semua anggota kelompok kami. Ada Amelia Tovani, ada Hermita Putri, ada Safira Hilda, ada saya sendiri Raffi Rafandi, dan Alfreda Wira. Selanjutnya, profil Hokben. Hoka Bento adalah grup makanan cepat saji yang berbasis di Indonesia. Hokben sebagai restoran dengan konsep makanan cepat saji Jepang terbesar di Indonesia. Pemiliknya, Hendra, tertarik untuk mengembangkan restoran cepat saji ala Jepang, karena pada tahun 85, konsep tersebut belum ada di Indonesia. Setelah sukses dalam beberapa dekade, Hoka Bento hadir dengan nama baru, yaitu Hokben, dengan tampilan, penawaran, pelayanan, dan nuansa yang lebih segar juga bersahabat. Next. CRM. CRM yang merupakan singkatan dari Customer Relationship Management bermula pada tahun 70-an ketika banyak bisnis yang beralih dari produk empatik ke pelanggan empatik. Kelahiran CRM adalah karena transisi yang penuh perhatian tersebut. Selanjutnya, Safira. Selanjutnya adalah customer relationship. Customer relationship adalah ikatan atau hubungan antara perusahaan dan pelanggannya. Ikatan itu mungkin kuat atau lemah dan itu bisa didasarkan pada logika atau emosi. Di sini, pelanggan termotivasi untuk mempertahankan hubungannya dengan perusahaan dan setia selama tidak ada pilihan pembelian yang unggul. Selanjutnya, kepercayaan pelanggan sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan loyalitas. Dengan adanya kepercayaan, maka hubungan dapat berjalan dengan lama dan lancar. Begitu juga hubungan antara pelanggan dan perusahaan. Bagi Hoka Bento, berikut beberapa hal yang membuat customer percaya terhadap Hokben. Yang pertama adalah Hokben selalu memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggannya. Yang kedua, menjaga kualitas dan cita rasa makanan. Yang ketiga, Hoka Bento melakukan rebranding dengan menyingkat namanya menjadi Hokben. Lalu yang keempat, penyajiannya yang gesit dan menu makanan khas Jepangnya yang unik. Selanjutnya adalah identifikasi pelanggan. Hokben adalah restoran masakan Jepang. Maka dari itu, Hokben perlu mengidentifikasi calon pelanggan apakah pelanggan suka masakan Jepang atau harus menyesuaikan dengan selera orang Indonesia. Hokben telah menyesuaikan masakan Jepang dengan selera pelanggan Indonesia. Misalnya, rasa yang lebih kuat dan juga penyajian sambal manis pedas yang digemari orang Indonesia. Oleh karena itu, Hokben tidak khusus menawarkan masakan Jepang otentik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alfreda. Hokben mengelompokkan produknya berdasarkan segmentasi kalangan anak-anak, remaja, dan dewasa. Untuk kalangan remaja, mereka menyediakan menu-menu yang kontemporer dan dinamis. Lalu untuk kalangan anak-anak, mereka menyediakan menu Kitsu Bento lengkap dengan bonus hadiahnya. Menu makanan yang ada di Hokben juga tidak mengandung vetsin, sehingga aman untuk dikonsumsi. Dan untuk orang tua, dengan cara mengakomodasi generasi tua yang cenderung berlidah Indonesia, dengan menyediakan menu yang hot and spicy. Selanjutnya, customer value. Hokben memiliki program bernama Seven Romancing Moment, di mana Hokben membuat service action yang akan diberikan untuk customer-nya. Program ini ditunjukkan untuk memberikan psychological value kepada pelanggan mereka. Program layanan Seven Romancing Moment terdiri dari Seven Service Action. Selanjutnya ada model IDIC. Di sini saya akan menjelaskan pengimplementasian model IDIC pada Hokben. Yang pertama ada identification. Hokben sendiri adalah restoran masakan Jepang, namun tetap menyesuaikan dengan konsumennya, yaitu orang-orang Indonesia. Maka dari itu, mereka menyesuaikan masakannya dengan lidah orang Indonesia, seperti memberikan rasa yang lebih kuat dan menyajikan sambal manis pedas yang digemari oleh orang Indonesia. Selanjutnya ada differentiation. Pelanggan berbeda satu sama lain, baik dari segi selera menu pilihannya maupun pelanggan yang hanya menyukai take away atau dine-in. Dalam hal ini, Hokben menyesuaikan berdasarkan kebutuhan pelanggannya. Selanjutnya ada interaction. Berinteraksi dengan pelanggan bertujuan untuk memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Bisa dengan mengamati ataupun melakukan interaksi secara langsung.
Selanjutnya ada customization. Hokben sendiri menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh pelanggannya dengan mengkombinasikan menu apa yang dinikmati oleh pelanggan Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Hermita. Privacy dan customer feedback. Hokben mendukung program jangan lacak atau do not track untuk konsumennya apabila data dari konsumen tersebut tidak ingin diketahui oleh pihak Hokben. Keamanan data pribadi milik konsumen dijamin 100% aman oleh pihak Hokben dengan sarana yang dapat diterima secara komersial oleh konsumen. Mass customization. Kustomisasi pada Hokben adalah bundling atau paket dalam beberapa produk tertentu, seperti pada saat pembelian produk paket ABCD. Konsumen dapat memilih konten dari paket tersebut, seperti pilihan daging rasa teriyaki atau yakiniku, atau pilihan dessert lain sesuai dengan kustomisasi yang mereka inginkan. Customer experience. Hokben menyajikan makanan Jepang dengan harga relatif terjangkau, serta suasana yang nyaman. Cara penyajian dari Hokkaido Bento juga berbeda dari restoran cepat saji pada umumnya. Gerai restoran ini disusun memanjang seperti buffet kafetaria di mana pelanggan bergerak sepanjang meja buffet sambil memilih berbagai jenis pilihan makanan, minuman, dan hidangan penutup. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Amelia. Kemudian untuk upselling, Hokben ini developed dari menggunakan metode upselling. Mereka sering mengkombinasikan menu yang telah ada dengan varian menu lainnya, seperti dalam bentuk paket atau combo. Contohnya membeli menu chicken roll dipadukan dengan jenis minuman ocha atau hidangan teriyaki yang dapat diberikan pilihan topping sesuai dengan keinginan pelanggan. Hal ini dilakukan Hokben untuk memperkenalkan varian menu mereka yang lainnya yang mungkin kurang diminati atau dikenali oleh pelanggannya. Kemudian untuk managing employees dalam mengelola karyawannya, Hokben tentunya memberikan hal-hal pokok seperti gaji dan intensif. Namun selain hal pokok, Hokben juga mengadakan program untuk membantu karyawan mereka seperti dalam kegiatan CSR. Pada tanggal 8 Februari 2013, Hokkaido Bento telah melakukan CSR untuk membantu 220 karyawan yang menderita akibat banjir. Hokben telah membuktikan bahwa mereka bukan hanya mengutamakan kesejahteraan karyawan, mereka juga tetap selalu peduli terhadap lingkungan komunitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.